Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas keterampilan phrase saya. Anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Evan Andrian Pradana dari kelas 11 TP2, absen 11, dan Nikolaus Ravelino absen 26. Mesin freeze adalah salah satu jenis mesin perkakas yang penyayatannya menggunakan alat potong berupa pisau freeze bermata banyak yang berputar untuk melakukan pemakanan atau penyayatan terhadap benda kerja yang akan digunakan. Mesin freeze ini adalah salah satu mesin yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri, di mana mesin perkakas ini yang membantu sektor perindustrian sehingga memudahkan pekerjaan dari benda kerja yang berbentuk sederhana hingga berbentuk kompleks. Dalam melakukan pekerjaan terhadap benda kerja itu, mesin freeze ini didukung dengan alat bantu penjepitan dan pisau freeze untuk produksi dengan sesuai tuntutan pekerjaan. Alat potong atau disebut juga dengan pisau cutter adalah alat yang digunakan untuk membantu membentuk benda kerja sesuai dengan gambar atau permintaan dari konsumen. Pada saat menggunakan pisau freeze cutter ini, dibutuhkan yang namanya tool holder yang akan digunakan sebagai penjepit alat potong atau pisau cutter yang akan digunakan untuk proses pengefreezan. Di bagian ini saya juga akan membahas tentang materi umum. Materi umum tentang pengertian arbor. Arbor merupakan tempat yang digunakan untuk memasang pisau-pisau mesin freeze. Nama lain arbor sendiri yaitu perlengkapan penjepit alat potong yang berguna untuk kedudukan pisau freeze ditempatkan pada semua mesin. Fungsi arbor digunakan sebagai dudukan alat potong atau pisau, mantel, set and face, slitting, saw, dan lain-lain yang dipasang pada spindle utama. Lalu untuk macam-macam arbor, yang pertama drill chuck, yang kedua sleeve arbor, yang ketiga pallet arbor, yang keempat stop arbor atau short arbor, yang kelima long arbor, yang keenam side lock arbor atau disebut juga dengan quick change arbor, yang ketujuh adalah boring head arbor, dan kedelapan adalah arbor fly cutter. Yang pertama adalah drill chuck arbor. Alat ini berfungsi sebagai pencekam mata bor lain yang berdiameter kecil dan memiliki bentuk tangkai silindris. Penggunaan drill chuck arbor. Yang pertama, siapkan drill chuck arbor, pisau freeze bertangkai silindris. Lalu, kedua, bersihkan semua permukaan alat-alat dari kotoran yang menempel dengan kain bersih. Yang ketiga, pasang pisau freeze dengan drill chuck arbor. Untuk yang kedua, sleeve arbor. Alat bantu ini digunakan khusus untuk pisau freeze cutter dengan tangkai miring, konus, atau taper, atau miring. Bentuk dalam pada alat bantu sleeve arbor ini berbentuk konus. Digunakan untuk menjepit pisau freeze yang tangkainya berbentuk konus. Berbentuk sangat sederhana. Lalu untuk prosedur penggunaan sleeve arbor, yang pertama siapkan sleeve arbor pisau freeze bertangkai konus atau taper atau miring. Lalu bersihkan semua permukaan alat-alat dari kotoran yang menempel dengan kain bersih. Yang ketiga, pasang pisau freeze dengan sleeve arbor. Sleeve arbor sendiri terdapat dua macam.
Yang pertama, sleeve arbor for cutter yang digunakan untuk mencekam end mill cutter yang memiliki bentuk tangkai taper atau konus. Yang kedua, sleeve arbor for twice drill digunakan untuk mencekam twice drill yang memiliki bentuk tangkai taper atau konus. Untuk yang ketiga, collet arbor. Collet arbor adalah penjepitan alat potong pisau cutter yang digunakan untuk mencekam alat potong dengan tangkai silindris dan didesain untuk mengambil sebuah diameter yang spesifik. Dalam satu set collet arbor ini dilangkahkan dengan penambahan sebesar 0, atau setengah milimeter. Lalu untuk berikutnya, stub arbor atau short arbor. Nama lain dari stub arbor adalah short arbor, di mana memiliki bentuk yang pendek, sesuai dengan namanya. Alat ini digunakan untuk menjepit pisau fresh berlubang di tengahnya, seperti set and face mill dengan lebih dari diameter 30 mm. Prosedur penggunaan stub arbor atau short arbor. Yang pertama, siapkan stub arbor pisau fresh berlubang di tengah. Yang kedua, bersihkan semua permukaan alat-alat dari kotoran yang menempel dengan kain bersih. Yang ketiga, pasang pisau fresh dengan stub arbor. Yang keempat, letakkan stub arbor di tool buoy. Yang terakhir, kencangkan dengan pengunci yang sesuai. Lalu yang berikutnya adalah long arbor. Long arbor ini digunakan untuk penjepitan pisau fresh berlubang di tengahnya seperti pada short arbor. Macam-macam pisau fresh yang digunakan di dalam long arbor adalah sail and mill, face mill, set and face mill, steel seam, saw, pisau fresh mantel, dan lain-lain dengan diameter lebih dari 30 mm. Long arbor sendiri digunakan untuk mesin fresh horizontal. Lalu untuk prosedur penggunaan long arbor, yang pertama, siapkan long arbor terlebih dahulu. Lalu pisau fresh berlubang di tengah. Lalu bersihkan semua permukaan alat dari kotoran yang menempel dengan kain bersih. Yang ketiga, pasang pisau fresh dengan long arbor dan setting posisi pisau fresh mulai dari tengah, pinggir. Lalu untuk berikutnya adalah letakkan stub arbor di tool buoy. Yang kelima, kencangkan dengan pengunci yang sesuai. Side lock arbor atau quick sense arbor. Alat ini digunakan untuk khusus pisau fresh cutter dengan tangkai berbentuk silindris yang harus mempunyai alur pada tangkainya. Quick sense arbor atau side lock arbor ini tidak perlu membutuhkan collet sebagai tambahan. Alur pada tangkai harus tersedia karena sebagai kedudukan baut pengunci pisau fresh atau cutter. Lalu bagaimana sih prosedur penggunaan quick sense arbor itu? Yang pertama, siapkan quick sense arbor pisau fresh bertangkai silindris. Yang kedua, bersihkan semua permukaan alat-alat dari kotoran yang menempel dengan kain bersih.
Yang ketiga, lepaskan baut pengunci pisau fresh. Yang keempat, pasangkan pisau fresh pada lubang quick change arbor dan pastikan posisi alur tepat pada lubang baut pengunci. Yang kelima, pasang baut pengunci pada lubang arbor. Lalu kencangkan baut pengunci hingga kencang. Lalu untuk gambar yang di bawah ini adalah diameter yang digunakan adalah 6 sampai 20 mm. Melanjutkan presentasi dari teman saya akan masuk ke boring head arbor. Alat ini digunakan untuk memperbesar lubang dengan diameter khusus atau ISO yang tidak dapat dijangkau atau dikerjakan menggunakan twist drill atau pisau fresh. Dalam boring head biasanya disertai skala yang cukup teliti untuk pembuatan lubang yang memiliki ukuran presisi. Alat potong yang digunakan adalah alat potong yang berbentuk seperti ISO 9 yang dibautkan di dudukan lubang boring head. Seperti ini gambarnya. Kita masuk ke arbor fly cutter. Arbor fly cutter dipergunakan untuk memegang atau mengaitkan pisau fresh layang dan juga slitting saw arbor yang biasanya dipakai untuk memegang pisau fresh pembelah benda kerja. Seperti inilah gambarnya. Kita masuk ke penjepitan alat potong fresh. Dalam penjepitan alat potong fresh, tidak hanya arbor saja, melainkan terdapat alat yang digunakan untuk penjepitan pisau atau cutter fresh. Seperti contoh, pada tool holder yang digunakan sebagai perlengkapan alat potong untuk penjepitannya. Seperti contohnya, yang pertama ada kolek adaptor, dan yang kedua ada kolek adaptor single taper. Seperti ini yang di bawah adalah gambarnya. Kolek adaptor. Kolek adaptor digunakan untuk penjepitan pisau fresh atau cutter dan alat potong lain yang bertingkai silindris. Kolek adaptor dalam penggunaannya membutuhkan alat bantu yang lain, yaitu kolet. Kolet sendiri juga digunakan sebagai pengikat alat potong atau pisau fresh. Catatan yang pertama, kolet yang digunakan untuk ISO 30 adalah diameter 2 sampai diameter 20. Yang kedua, kolet yang digunakan untuk ISO 40 adalah diameter 2 sampai dengan diameter 30. Dan sepertilah gambar dari kolek adaptor. Kita masuk ke kolek adaptor single taper. Kolek adaptor single taper dapat digunakan untuk penjepitan pisau fresh atau cutter atau twist drill atau reamer dan alat potong yang lain yang bertingkai silindris. Fungsinya mirip dengan kolek adaptor, namun yang membedakan adalah bentuk kolet dan pengunci dari koletnya. Kolet yang digunakan untuk kolek adaptor single taper ini terbatas, yaitu dari diameter 2 sampai dengan diameter 12. Dan seperti itulah gambar dari kolek adaptor single taper. Kita masuk ke string feed holder. String feed holder dirancang untuk mengamankan pahat potong yang digunakan pada mesin fresh berkecepatan tinggi. Daripada menggunakan skrup set atau kolek chuck untuk mencengkram end mill, variasi string feed menggunakan sifat pemanasan logam dan pendinginan logam. String feed holder memiliki fungsi yaitu dapat digunakan secara luas dalam permesinan 5 sumbu dan pembuatan cetakan yang rumit karena kemampuannya untuk mempertahankan karakteristik run out yang unggul pada panjang pahat yang panjang. Dan karena mereka dapat digunakan di tempat yang sempit. Cara memasangkan string feed holder. String feed holder memiliki sistem yang dapat dibuka tutup melalui pemuaian. Jadi cara memasangnya adalah panaskan holder dengan cara induksi. Ketika suhu sudah tercapai,
Pemegang pahat akan mengembang agar pahat bisa masuk. Setelah pahat sudah masuk, lakukan pendinginan, maka pemegang pahat akan mengecil kembali. Dan di sebelah kanan inilah ada gambar dari shrink feed holder. Yang terakhir, kesalahan pemasangan dan pelepasan pada pisau freeze. Yang pertama, bidang yang akan dijepit tidak dibersihkan. Yang kedua, pemasangan pisau freeze terlalu masuk. Yang ketiga, kurang kencang dalam penjepitan. Yang keempat, pemasangan pisau freeze terlalu keluar atau disebut overhang. Yang kelima, salah memukul benda kerja ketika melepas pisau freeze saat menggunakan kolek adaptor. Yang keenam, pemasangan pada lubang spindle tidak sesuai dengan pasak. Yang ketujuh, ketika melepas arbor, spindle tidak dipegang. Yang kedelapan, setting baut penarik pada kolek adaptor single taper tidak diberi kelonggaran untuk pelepasan. Yang kesembilan, ulir pada drawbar hanya mengunci sedikit, 2-4 ulir pada arbor. Yang terakhir atau yang ke-10, kolet terjatuh. Inilah presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang tepat, kami minta maaf. Terima kasih.